Hai, Assalamualaikum Cemis. Pada video kemarin aku sudah janji bakal menjelaskan masing-masing dari sifat koligatif larutan kan. Untuk video kali ini kita bahas dulu mengenai penurunan tekanan uap ya. Dikupas tuntas dulu nih, jangan kebanyakan di skip ya, biar ngerti. Oke Cemis, kalau misalkan nih kalian lihat dari kalimatnya sendiri, ada penurunan tekanan uap. Sebelum membahas tentang penurunan tekanan uap, terlebih dahulu kita bahas tentang uapnya aja dulu ya. Kalian simak animasi berikut ya. Ketika air dipanaskan, maka yang terjadi adalah gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut atau air itu sendiri kan semakin lemah. Maka jika kalian tetap menambahkan suhunya, artinya tetap kalian panaskan secara terus-menerus, maka ikatan antar molekul air semakin lama semakin melemah, sehingga semakin mudah untuk terlepas dan membuat partikel zat cair tersebut menjadi meninggalkan kelompoknya. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penguapan adalah fenomena yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Jadi Cemis, sekarang kita lihat lagi nih kalimatnya, penurunan tekanan uap. Berarti sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan tekanan uap. Kalian simak animasi berikut ya. Ketika kalian memiliki air yang kalian taruh dalam wadah, kemudian kalian panaskan dan kalian tutup, apa yang terjadi? Air akan menguap hingga ruang dalam gelas menjadi jenuh kan? Kemudian setelah menguap dan jenuh akan terjadi suatu pengembunan, bukan? Hal ini menyebabkan terjadi keseimbangan antara air dan uap air. Kalau misalkan ditulis maka dihasilkan seperti ini. Kemudian Cemis, adanya uap dapat menimbulkan suatu tekanan yang dapat menekan tutup, dibuktikan dengan bergeraknya atau sedikit terbukanya tutup wadah tersebut. Nah Cemis, tekanan yang ditimbulkan inilah yang disebut dengan tekanan uap jenuh air, atau lambangnya adalah P. Kemudian jika kalian semakin lama memanaskan, artinya suhu semakin kalian naikkan, energi kinetik molekul air akan semakin bertambah, bukan? Sehingga makin banyak molekul air yang terlepas dan menjadi gas atau uap air, sehingga tekanan uap yang ditimbulkan akan semakin besar. Oke Cemis, sebelum membahas tentang apa itu penurunan tekanan uap, maka sebelumnya kita bahas dulu apa yang akan terjadi ketika suatu pelarut diberi zat pelarut yang sukar menguap. Kalian pusatkan perhatian kalian dulu pada animasi yang pertama ya. Itu merupakan peristiwa penguapan seperti tadi ya, isinya hanya pelarut murni saja. Kita misalkan molekul air yang terlepas ada 5 buah sehingga dapat menekan tutupnya ya. Maka tekanan yang ditimbulkan kita misalkan sebagai P0. Kemudian sekarang pusatkan perhatian kalian pada animasi yang kedua untuk membandingkan aja. Di sana ada penambahan zat terlarut. Maka yang terjadi adalah penambahan zat terlarut akan menghalangi partikel zat pelarut untuk menguap. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pasti ada interaksi antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Dengan arti kata lain, antara zat terlarut dan pelarutnya akan timbul suatu gaya antar molekul juga. Intinya dia diikat nih, sehingga tekanan uap larutan akan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya. Kalau kalian lihat dalam animasi, ternyata molekul air yang dilepas jadi 3 buah nih. Maka tutupnya hanya terbuka sedikit kan? Tekanan uap yang terjadi pada peristiwa kedua ini, ketika dia sudah ditambah zat terlarut, kita lambangkan sebagai P saja, yaitu tekanan uap larutannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya P0 lebih besar daripada P, sehingga delta P atau penurunan tekanan uap sama dengan P0 dikurangi dengan P. Sampai sini sudah paham? Setelah kita mengetahui pengertian dari penurunan tekanan uap, sekarang kita bahas tentang apa hubungan antara penurunan tekanan uap dengan konsentrasinya. Kita lihat di sana ada 3 wadah, di mana yang A merupakan air murni, kemudian yang B berisi larutan gula encer, kemudian yang C berisi larutan gula pekat. Kemudian tiga-tiganya dipanaskan dalam ruang yang tertutup. Cemis, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tekanan uap air murni lebih besar daripada tekanan uap larutannya kan? Kemudian dijelaskan juga adanya peristiwa keseimbangan dinamis antara fasa cairan dengan fasa uapnya kan?
Nah, Cemis, adanya fakta tersebut menyebabkan untuk mencapai keseimbangan yang baru, maka uap air murni akan diserap oleh larutan gula sampai tekanan uap di atas ketiga cairan tersebut sama besar. Keadaan ini mengakibatkan perpindahan molekul air dari pelarut murni yang melalui fasa uapnya ke dalam larutan gula sampai tekanan uap pada permukaan ketiga cairan mencapai suatu keseimbangan baru. Nah, Cemis, semakin tinggi konsentrasi gula yang ditambahkan, maka menyebabkan makin banyak molekul air yang diserap oleh larutan yang pekat tersebut. Jadi kesimpulannya adalah, semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, menyebabkan tekanan uap larutan semakin kecil. Oke Cemis, karena semua sudah dijelaskan pengertiannya, sekarang kita menginjak ke bagaimana cara menghitung tekanan uap larutan. Perhitungan penurunan tekanan uap larutan didasari oleh hukum dari Bapak Rauf ya, di mana yang berbunyi, tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol dikalikan tekanan uap dari komponen atau pelarut murninya. Kalau misalkan ditulis secara matematikanya, maka dihasilkan persamaan P sama dengan XP dikalikan dengan P0. Maka Cemis, dari kalimat matematika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya XP ditambah dengan XP sama dengan 1, atau XP sama dengan 1 dikurangi XT, maka XP dari persamaan tersebut kita ganti dengan 1 min XT ya. Maka kalau misalkan dilakukan penataan ulang persamaan tersebut dihasilkan P0 min P sama dengan P0 dikalikan dengan XT. Nah, karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya delta P sama dengan P0 min P, maka P0 min P kita ganti dengan delta P. Jadi didapatkan persamaan itu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus lain dari penurunan tekanan uap adalah P0 dikalikan dengan XT. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya Cemis. Seperti biasa, kalau misalkan urusan contoh giliran dia. Halo, Oke, teman-teman. sekarang muncul ya kamu ya, giliran kamu sekarang. Siap kakak, laksanakan. Nah, di sana ada soal nih teman-teman, yaitu hitung tekanan uap larutan pada 35 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 18 gram sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11 dalam 72 gram air. Tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 42,2 mmHg dengan AR diketahui masing-masing unsurnya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu siapa pelarutnya dan siapa zat terlarutnya. Di sana pelarutnya air dan zat terlarutnya adalah sukrosa. Kemudian kalau kita sudah mengetahui pelarutnya apa, zat terlarutnya apa, selanjutnya kita hitung molnya masing-masing ya teman-teman. Mol pelarut, karena mol sendiri rumusnya adalah massa per mR, maka tinggal masukin aja ya teman-teman angkanya, dimana mR air dengan cara menghitung mR-nya gitu. Nah, didapatkan molnya air atau molnya pelarut adalah 1 mol. Kemudian untuk molnya zat terlarut atau molnya sukrosa kita dapatkan dari massa per mR-nya ya. mR-nya kalau dihitung nih dapatnya 342 gram per mol teman-teman. Jadi tinggal masukin aja, ditemukan molnya dari zat terlarut adalah 0,2 mol. Kemudian karena sudah dapat, tinggal masukin aja kan ke rumusnya fraksi mol pelarut, dimana rumusnya adalah mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut kan. Jadi dimasukkan aja, ketemu 0,83. Kalau sudah dapat fraksi mol pelarutnya, selanjutnya tinggal masuk ke rumus nih. Rumusnya kan P sama dengan XP kalikan P0. Ya sudah, tinggal masukin aja. XP-nya ada 0,83 seperti yang sudah kita hitung. Kemudian P0-nya atau tekanan uap air murninya adalah 42,2. Nah, ya udah tinggal dihitung, ketemunya 35,026. Gitu ya teman-teman, cukup mudah bukan? Alhamdulillah Cemis, akhirnya pembahasan tentang penurunan tekanan uap sudah selesai dibahas ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah!